Halo, halo, halo. Kembali lagi Halo, di kembali lagi di Ruang Ngobrol. Akhirnya kita Akhirnya bisa bahas Naruto. tukang parkir ini. Lama banget Mas Bagas bacanya ini. Yes. Ya karena bacaan lainnya ada. Enggak, emang lama aja bacanya. Enggak, bacaan lainnya Dia ada. berat baca Naruto. Iya sih. Terpaksa. Iya Gitu. sih, Nah, iya ini sih. di sini sedikit dulu Narutoku, mohon maaf karena emang dimakan rayap. Nah, ini tapi ada terbit terbaru. Bind Up Edition. Kita udah review. Udah 8 volume terbit. Silakan dibeli di Gramedia terdekat. Yes. Atau di review toko-toko produknya terdekat. juga udah. Review produknya juga udah ada. Sekarang langsung kita bahas soal Naruto. Ya, jadi Naruto ini aku terpapar di animenya dulu. Iya kan, zaman dulu terus sampai di Trans TV. Dulu aku punya sama Aku teman-teman. enggak, aku komik dulu. Sama teman-teman kuliah punya bisnis sewa rental VCD, yaitu Naruto salah satu yang laris Bajakan ya? di bisnis kami. Ya jelas tahun itu siapa yang Tahun kapan tuh? 2005 2006 Oh, sekitar itu. kalau aku dari komik. Aku Ya. tuh bukan, soalnya pas Naruto tayang di TV, itu aku udah mondok. Oke. Jadi aku udah nggak Oke. nonton TV, tapi di pondok baca komik. Oke. Di- Oke. Aneh ya? Kalimat yang aneh ya, pondok dan komik ya? Ya. Apakah tidak dua, ada dua Quran kata di lucu, sana? dua kata lucu. Gitu. Jadi Nah, makanya aku terpaparnya itu beneran dari Iya, iya. komik dulu. Nah, beda dengan aku dan angkatanku. Mm-mm. Pastinya dan, terpaparnya lewat dan aku anime yakin dulu. lebih banyak orang yang terpapar lebih dulu dari anime. Apa? Lebih dulu terpapar animenya. Oh, ya. Aku tuh sama sekali nggak nonton anime Naruto di TV, Mas. Tapi aku cuma tahu lagunya Oke. yang itu yang Win sama Na 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 na. ya na, itu. Na, na. Itu membuatku Haruka Kanata emang paling top sih pada saat itu- itu. iya. Iya, paling top. Opening kedua apa tiga gitu. Itu yang bikin aku pengen nonton Naruto di CD bajakan. Oke. Akhirnya nonton tuh episode pengejaran Sasuke itu kan keren banget ya. Dulu yang paling bikin penontonnya senang adalah Ujian Chunin. Oh iya, Itu dulu Ujian yang Chunin. yang Padahal luar Ujian biasa. Chunin itu hal yang pengen dibuang sama Masashi Kishimoto. Aslinya. Tapi dipaksa sama editornya, nggak boleh, ini harus ada. Karena semua shonen tuh mengalami Turnamen. hal-hal kayak gitu. Harus ada turnamen. Jadi emang nah itu aku gitu terus kemudian komiknya aku nggak tahu bajakannya ada nggak dulu. Ada. Sama originalnya duluan mana? Duluan originalnya kakek One Piece. Oke. Terus aku ngelihat ada komiknya, oh gini, terus lihat gambarnya, oh ya ternyata oke sih. Nah, animenya nggak top notch, tapi adegan-adegan fight tertentu animasinya Iya, fluid gitu. Dan animasinya ganti-ganti, maksudnya gambarnya tuh Bener, ganti-ganti karena gitu. long run juga kan, Iya. sebagaimana One Piece juga seperti itu. Iya. Nah, Cuman Naruto tuh memang long run-nya long banget gitu loh. Soalnya pasca pengejaran Sasuke, itu kan harusnya langsung ke Shippuden tuh. Oke. Itu animenya masih ada sekitar 50-an episode filler. Ya. Ngeluh nggak? Oke. Enggak, ya. Baru setelah itu Shippuden. Ya. Nah, Shippuden itu perasaan ketika bukan membaca ya. Kalau di komik kan nggak ada Shippuden. nggak ada. Itu sama kayak ketika ngelihat Goku setelah remaja. Iya. Persis. Iya. Ada time skip-nya ya. Ada time skip terus bajunya jadi beda. Bajunya Dan jadi bedanya itu beneran distinct gitu loh. Aku seneng banget sih itu. Nah, tapi kalau Boruto Blue Vortex tuh ada komiknya. Maksudnya komiknya judulnya itu ya? Nggak apa-apa, nanti kita nggak bahas. Tapi ada judulnya ya? Ya. Ya, oke. Nah, jadi Kenapa? Riz, aku kan anaknya. Ya. Jadi aku tuh nggak ngalamin bagaimana baca Naruto. Karena pengalamanku sebenarnya nonton. Jadi memang, lagunya emang top notch. Itu mengiringi hari-hari lah. Pokoknya soundtracknya Naruto tuh Soundtracknya Naruto banyak. Aku nggak oke-nya. relate ya, jujur aja nggak gitu relate. Jadi, Tapi aku tahu banyak orang yang ketika denger teng langsung. nah akhirnya Aoi Sora juga kan? lupa aku. Apa aja Enggak, ini kesebut sesuatu yang salah. Lanjut. Terus akhirnya aku terpapar lagi komik nomor-nomor awal Alex Media, terus udah nggak baca lagi sampai tahu bahwa ada Dia Besar. Ya. Loh, kok ada Naruto yang Shippuden besar? ya. Ini apa sih gitu kan? Terus karena teman-teman kantorku dulu pada bacain, jadi aku nggak. Oh iya, semua orang baca Naruto. Gitu. Jadi mereka pada diskusi, Madara tuh kan gini, apa sih ini? Aku nggak. Nah sampai akhirnya pinjam punya Daris, baca gitu, terus begini. Nah pengalamanku memang Naruto memang pantas untuk menjadi 3 besar. Ya. Itu Dan valid sekali. Dan lah. yang harus teman-teman tahu,
Dulu Naruto tuh lebih gede dari One Piece di Indonesia. Iya. Naruto lebih gede dari One Piece. Betul. Aku tuh di grup Friendster lah Iya, kan. Itu sempat berantem One Piece Fans Club Indonesia sama Naruto Lover tuh. Iya. Mana yang lebih bagus nih? Soalnya kalau secara internasional pendapatan komiknya lebih gede One Piece. One Piece. Tapi di Indonesia lebih gede Naruto. Iya. Valid itu, di Indonesia lebih gede Naruto. Karena mungkin secara psikologis lebih relate. Anak-anak ngerasa dibully, ngerasa dan ninja, Mas. Ninja tuh kan keren. Siapa sih yang nggak senang jadi ninja kecuali ninja ya? Secara global pun Naruto lebih berterima dibandingkan One Piece awalnya. Karena bajak laut kan udah umum ya. Udah bajak laut di Amerika sendiri sudah umum. Udah bajak laut karet pula. Nah, tapi Naruto ninja ini kan kebudayaan baru buatan. Itu yang membuat sebagaimana Samurai X juga berterima sekali di publik barat. Sampai judulnya diganti Samurai X ya, padahal kan Rurouni Kenshin. Samurai X, dan begitu juga kayak The Last Samurai-nya Tom Cruise. Bener. Itu juga. Gitu. Jadi setelah aku baca, aku tidak menemukan hal-hal yang atau aku ngerasa bahwa selain worthy dan pada akhirnya volume 72. Iya, 72. Di atas semakin banyak Shippuden tuh semakin rumit, semakin jelimet, semakin kayak gitu. Nah, itu sebenarnya aku nggak begitu suka yang kayak gitunya. Tapi at some point Masashi Kishimoto dan Shueisha ini terus-menerus berusaha, dan editornya juga tentu saja editornya terus-menerus berusaha dan berhasil setinggi apapun cerita dan lore atau konflik dihadirkan, jangkarnya tetap Naruto. Iya, sesuai judulnya. Nah, itu yang walaupun Naruto judulnya Sasuke sih. Iya. Nah, itu yang membuat Naruto yang dulu sama Naruto sampai tamat tuh ya Naruto yang kita tahu. Itu yang menurutku kan kita tidak mendapatkan spektrum yang sama dengan Goku. Gokunya kan bukan berarti Goku kecil dan Goku gede itu ya karena satunya kecil satunya gede, bukan itu, tapi maksudnya Gokunya sudah sampai Dragon Ball Super komik ya. Itu tuh bukan Goku yang membuat kita ngerasa menyenangkan ngelihat Goku berantem. Ya, makin sebel makin sebel gitu loh. Nah, pada saat dari Naruto tuh dia menancapkan paku dengan palu yang sama dari dulu bahwa aku tuh Hokage, aku tuh akan menjadi Hokage dan membuat orang lain jadi pengen jadi Hokage juga. Nah, itu yang menurutku ini mah emang shonen. Dan shonen tuh memang seperti itu ya. Emang begini. Luffy gitu. Volume 1 dan Luffy itu adalah Luffy yang kita senang ya. Bukan berarti karakternya tidak berubah, bukan. Karakternya bertumbuh. Tapi core karakternya ya masih sama. Ichigo juga begitu dari Bleach. Gitu ya? Natsu juga. Natsu ya? Fairy Tail. Oh, ya. Memang penamaan judul Naruto itu terutama adalah istilahnya sangat, ini statement dari Masashi-nya kalau ini tuh kisahnya Naruto, mau diputer-puter tuh ya Naruto. Dan aku seneng banget tentang hal itu, Riz, karena ini bukan hanya tentang Naruto-nya, tapi ternyata apa yang terjadi itu Naruto yang nyelesain. Nah, itu tuh aku seneng banget. Aku pribadi ya, teman-teman, aku seneng banget hal kayak gitu tuh. Itu alasan kenapa banyak dicintai orang bahkan sampai sekarang ya. Kayaknya ditutup lagi deh. Oke. Itu alasan kenapa Naruto sampai sekarang itu masih banyak dicintai orang gitu. Nah, adaptasi animenya yang sebenarnya biasa aja, tapi lagu-lagunya yang bagus itu membantu untuk itu. Naruto itu seperti kayak One Piece, beda seperti Bleach, itu adalah kasus di mana orang itu investnya di komiknya. Bukan di animenya. Animenya tuh jelek, Mas. Iya. Aku udah apalagi makin kesini. Nonton sih sampai makin kesini. Bayangin. Ini perang dunia ninja. Openingnya kok kayak orang joget gitu loh. Oh, oke. Aneh banget itu, gimana ngelihat Pain joget-joget kayak gini tuh, bukan Pain ya, siapa lah? Ya bisa. Itu kan aneh banget itu. Oke. Padahal kondisinya lagi gitu. Oh iya, aku ingat kayaknya yang terakhir ku tonton itu sampai ini siapa? Orochimaru ditahan sama Hokage ke Sarutobi sama monyetnya itu sama jauh banget. Nah, maksudnya aku tuh sekitaran itu masih bagus tuh Naruto. Ya, masih shonennya masih kerasa. Sebelum Shippuden tuh masih bagus. Animenya ya? Shippuden justru nggak bagus. Animenya enggak. Animenya. Kalau komiknya buatku komiknya tuh
komiknya tuh punya masa peak turun, naik turun terus tuh loh. Nah, tidak semua arc-nya bagus ya. Tidak semua arc-nya bagus. Betul. Tapi kalau ngomongin dari yang sebelum Shippuden, itu semuanya bagus. Iya. Sebelum time skip itu bagus semua, nggak ada yang jelek, Mas. Arc pertama, arc yang negara Nami itu, habis itu Hujan Chunin, habis itu pengejaran Sasuke. Itu semua perfect, itu nggak bisa didebat. Karena itulah Naruto laku. Nah, baru setelah Shippuden kan sampai mulai capek bacanya kan di situ. Ya karena konflik kepentingannya memang beragam gitu. Jadi nah itu yang layer karakternya. Iya. Lore-nya makin besar, tapi Masashi Kishimoto itu kayak nggak bisa untuk membuat semuanya relevan. Ya, yang kalau dari sudut pengalamannya si Jojo ya, Jojo kontributor Ruang Ngobrol juga, bahwa emang benar pada akhirnya personilnya Konoha itu katakanlah teman seangkatannya Naruto itu jadi tidak terceritakan. Karena ada banyak hal yang harus dibawa sama ceritanya gitu. Dan banyak suspension of disbelief-nya itu agak gimana gitu loh. Karena di Naruto tuh power level tuh penting. Iya, betul. Nah, karena power level penting, orang-orang yang levelnya nggak setingkat itu jadi nggak relevan. Ya. Karena mereka udah nggak di sana lagi, batasnya nggak bisa mau bantuin juga pasti kalah. Dan ayolah, hal sebenarnya yang paling mengganggu di Naruto itu adalah soal bagaimana sebenarnya dunia ninja itu dibuat oleh Konoha. Iya kan? Iya. Awalnya situ. Masalahnya Madara sama Hashirama itu kuatnya nggak masuk akal. Tapi kenapa mereka bisa stalemate sama negara lain, desa lain? Itu kan nggak masuk akal, Mas. Walaupun dijelaskan kalau itu adalah karena kebaikan hati Hashirama yang bagi-bagi. Bukan hanya daerah maksudku. Itu loh, istilahnya? Jubi. Iya. Biju. Yang bagi-bagi biju gitu. Itu yang aku tuh paling nggak suka dari Naruto itu soal itu. Karena jadinya ini tuh in the mercy of one person gitu loh, Mas. Terlalu absolut ya sebenarnya. Terlalu absolut. Madara tuh juga sebagai villain terlalu absolut. Naruto mencapai titik kejenuhannya itu adalah di Perang Dunia Ninja. Dan harusnya tamat di Pain. Itu bagus. Iya kan? Bagus. Karena itu gila, itu disaster banget itu. Sebenarnya kan metode penyelesaian konfliknya Naruto itu bagus, tapi karena berulang terus jadi bosan. Karena semua orang tuh akhirnya luluh sama Naruto gitu loh. Jadi Obito terakhir ya. Makanya ada istilah bacot no jutsu dan kemudian itu dipakai di trop-trop shonen yang lain ya. Itu awalnya dari sebenarnya bukan cuma Naruto yang begitu, tapi Naruto yang sering banget begitu. Semuanya kena dibacotin. Naruto sendiri sudah sampai Sasuke. Naruto tuh sampai di titik pencapaian di mana dia bisa ya sampai ke level alam bawah sadarnya siapa segala macam, ketemu siapa gitu. Jadi memang dia dan teman-teman sejawatnya kan jauh juga ya. Jauh banget maksudku, jauh banget gitu. Nah, aku nggak terlalu senengnya adalah perang besar itu lah ada, dan itu harus disetelkan, harus ada Hashirama yang ketemu Madara lagi, dan ini hal yang belum terselesaikan. Tapi kemudian habis itu belum bisa dibilang selesai, ada Kaguya. Ini tuh effortful loh ngalahin Kaguya. Iya. Caranya aku seneng sih, dilindungin Susanoo tuh aku seneng. Caranya pinter. Itu aku sukanya. Aku seneng. Masashi Kishimoto itu dia jago ngeramu mekanik pertarungan. Itu nanti kita bicarakan di belakang ya. Tapi ini kita bicarain kurangnya dulu. Kemudian Kaguya sendiri levelnya kan itu dia. Juga berbeda. Tadi yang aku sebutin, ketika musuhnya keluar, gap levelnya tuh dan langsung jebrut gitu loh, jauh gitu loh. 5 kg ngelawan Madara itu kayak dimainin itu. Kayak cuma dimainin kan terlalu jauh gitu. Dan Naruto udah pada titik itu. Betul. Terus ngapain kamu jadi Hokage? Ada yang bilang seperti itu. Betul. Masalahnya kan yaitu power itu penting di Naruto, tapi di satu sisi power juga nggak penting. Politik. Nah, habis Kaguya, habis-habisan nih. Masih ada Sasuke Naruto. Nah, itu terakhir. kan main dish-nya itu. Betul, itu main dish-nya. Tapi
kalau ini terjadi di apa Riz? Ya memang ini konsekuensinya adalah memperpanjang cerita ya. Ada calm before storm. Kaguya tuh satu-satunya karakter yang nggak diceramai. Nah, itu. Gitu. Iya kan? Iya. Madara aja masih diceramai. Masih diceramain namanya. Gitu. Karena udah mbah-mbahnya beda. Kaguya tuh beneran dia tuh hanya ada untuk dikalahkan. Ya. Dia tuh nggak ada purpose-nya. Ya. Ya akhirnya ceritanya lewat anak-anaknya Buat Kaguya plot twist kan. sih, buat plot Anak-anaknya twist-nya. Kaguya kan sebenarnya. Yang kemudian titisannya lah, apalah segala macam kayak gitu. Tapi maksudku perang besar aja udah lama ngelawan Kaguya, terus main dish-nya dua tokoh utama ini gitu. Ayolah, kita tahu bahwa ada capeknya loh. Iya. Ayo, maksudku Beneran nggak berhenti. Iya, kasih logika sedikit lah bahwa ada Sasuke tetap nyimpan kita tetap harus bertarung Naruto. Kita akan ketemu lagi. Nah, kayak gitu Tapi lah. jadi kelamaan memang. Jadi Ujungnya jadi kelamaan kalau kayak gitu. Iya, jadi di volume Tankobonnya itu berapa puluh kita. Iya, gila. Ya ampun. Baca Perang Dunia Ninja itu mana di awal-awal tuh banyak hal gak penting kan. Ya. Samurai nggak ngapa-ngapain. Iya. Iya kan? Iya. Karena itu gap kekuatannya terlalu jauh gitu. Perang Dunia Ninja itu secara teori menarik sekali, tapi secara eksekusi Bijunya oke. Nah itu memang Bahwa mereka ngomong, mereka itu juga yang salah satu yang menarik dari Naruto adalah mereka dia itu meskipun turun-turunnya, tapi di satu itu bisa langsung blues. Gini blues lagi. Itu sih. Ya. Aku masalahku dengan Naruto itu sih. Sasuke-nya itu sih. Shonen iya, tapi ini terlalu kalau Perkembangan karakter Sasuke itu tidak terceritakan dengan baik. ya betul. Itunya Sampai dia bagaimana dia ada belok-beloknya tuh diceritakan, tapi tuh ada yang lewat kata-kata. ada itu tuh nggak nyampe dengan baik gitu loh ke kita itu. Bayang tiba-tiba aku jadi Hokage. Ya. Aneh banget sih. Kalau kamu paham kan Naruto menjadi Hokage berarti bla 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 bla. Wah, ini kan kayak ya Begitulah. aduh. Tapi sekali lagi hal yang paling bagus dari Naruto itu adalah karakternya sama mekanik pertarungannya. Dan itu dua hal yang kalau kamu di shonen itu kamu menguasai ini, itu udah resep bagus dah. Ceritamu berantakan, kalau mekanik pertarungannya itu jelas, runut, dan karakternya itu sangat bisa disukai. Siapa gak suka Shikamaru? Iya kan? Tapi aku tuh senang banget Shikamaru, tapi begitu dia buntu, terus ada Deus Ex Machina yang bekerja. Ya itu selalu. Itu kan itu kan keterbatasan penulis ya. Iya. Itu kan keterbatasan penulis. Dan ya. dia sendiri udah menaikkan level Naruto sebegitu tinggi sehingga yang lain Gimana lupa caranya? dikatrol, Iya, benar. lupa dikatrol gitu. Ya udahlah gitu. Cuman gila, aku mekanik Naruto itu salah satu yang terbaik sampai sekarang. Ya, termasuk mekanik yang bukan mekanik adalah Team 7. Team 7 Iya. itu kan sebuah mekanik yang bukan mekanik. Tapi pada saat reunite itu kita tuh ngerasa, kan aku ngikutin dari dulu kayak gini. Iya, walaupun Sakura gitu ya. Ya, gitu. Agak dipaksakan Sakuranya Betul. untuk menjadi selevel dengan mereka itu agak dipaksakan. Hanya karena kekuatannya dan penyembuhan. Itu agak dipaksakan. Sebenarnya nggak harus Sakura selevel dengan mereka juga nggak masalah sebenarnya. Iya. Tapi ya itu sih, dinamis seperti itu yang kadang-kadang ada yang dipaksakan, ada yang secara alami oke, kayak timnya apa namanya Shikamaru itu kan Shikamaru. tim paling dinamis kan? Iya. Tim paling menyenangkan. Timnya Kiba itu tim paling nggak jelas. betul. Nah, ini kan benar yang Daris bilang, Sakuranya dipaksakan. Di satu sisi mungkin sekilas kalau yang nggak terlalu dalam akan ngelihat Kakashi juga dipaksakan. Tapi Kakashi itu punya hubungan sama salah satu orang paling kuat. Iya. Yaitu Obito. Sehingga kalau Obito ngasih sesuatu ke Kakashi, levelnya Kakashi langsung naik. langsung Ya, naik. dan itu sementara. Itu sementara, diambil lagi. Kakashi ini juga jadi template karakter guru. Betul. Gojo itu template-nya Kakashi. Betul. Keren, hebat gitu. Tapi ada satu flaw di penulisan Kakashi. Yang mana? Ketika Pain, harusnya dia mati di sana. Oh iya. Tapi kalau dia mati, Kan aku tadi kalau dia mati di sana, plotnya Obito nggak jalan. nggak jalan karena temennya. Itu udah kalau mati keren banget. Bagus, itu udah. bagus. Perfect kalau mati di sana. Cuman kan mekanisme matinya kan bukan mati tapi rohnya disimpen kan. Habis Iya. itu keluar lagi Jawabannya semua. juga Ya, bagus, ya. cuman emang agak mati. Iya. Nah, maksudnya harusnya nggak perlu dibikin mati.
karena itu kan jadi bikin pembaca kan false alarm kan. Itu hal yang nggak menyenangkan juga dan kita jadi ngerasa oh nggak akan ada yang mati nih. Makanya ketika Neji mati nggak ada yang peduli. Iya kan? Karena kematian di Naruto benar. Setelah Pain jadi murah sekali. Betul. Makanya habis itu nggak mati tapi dijadiin kepompong. Iya. Karena biar tim Seven aja yang bekerja. Gitu. Itu pinter goblik sih. Iya. Jadi ya tapi tiernya kalau ngomongin mekanik ya, tier Super Saiyan-nya tuh oke banget ya. Oke. Dari cuman ekor 1, terus ekor 3, ekor 4, ekor 9. Cuman aku nggak suka kadang-kadang tuh perubahannya tuh langsung bahasa Jawanya tuh Jigagi. Nah, mak Jigagi gitu langsung. Aku wis ngerti. Tuk. Jadi kadang-kadang di panel yang satu dia udah biasa lagi. Di panel yang nggak lama setelah itu dia lagi. Kalau Goku kan emang hatinya kelihatan gitu tuh. Nggak tahu, aku belum baca Bleach jadi aku nggak bisa Bleach lebih simpel sih. Lebih simpel. Okay. Naruto tuh menurutku yang tiernya paling banyak. Oke. Dan akhirnya kan beneran Super Saiyan, Mas. Super Saiyan. Kalau kita ngomongin One Piece ya, Gear itu kan bukan ya mekaniknya Super Saiyan, tapi bentuknya kan bukan. Kecuali Killer Instinct, Ultra Instinct, Gear terakhir. Oh iya. Jadi itu. Iya. Kecuali itu. Iya benar juga ya. Kecuali Ultra Instinct. Nah, tapi kalau Naruto itu kan beneran ya? Ada Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, 3. Yang terakhir 3. Habis itu 4. Iya. Jadi ya. Kita belum, sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas di Naruto ya. Jadi, bagaimana Kage itu guna-guna nggak guna gitu. Ya gimana ya, Nuris, apa konsekuensi bahwa judulnya adalah karakter utamanya sehingga orang harus berfokus, Masashi sendiri harus memfokuskan ke sana, jadi yang lainnya ya mau gimana lagi. Kelemahan Naruto itu salah satunya adalah dia itu gagal untuk memanfaatkan dunianya yang sangat kaya. Betul, itu dia. Yang kemudian dimanfaatkan dengan baik di spin-off-nya, Mas. Oh gitu? Novel-novelnya tuh dia bahas ini, bahas itu. Cuman ujung-ujungnya masih Konoha juga sih. Tapi novelnya masih Masashi yang jaga? Enggak? Anggap aja, ya. Iya, oke. Ada. Nanti kita obrol soal Berarti kan memang lore-nya bekerja dengan dengan baik. Tapi world building-nya nih loh. World building-nya yang agak jalan di tempat. Apalagi Boruto itu udah beneran the fuck is this gitu. Ya, untuk yang terakhir buat aku sih teman-teman, ini shonen downright jelas dan dunia mengakui walaupun ini. Gitu. Walaupun dari tadi kita ngece ya, tapi bukan ngece ya, tapi Naruto tuh menurutku salah satu yang wajib koleksi. Ya. Kita tadi ngomongin tuh naik turun. Karena memang pada kenyataannya begitu. Naiknya juga banyak. Dan bagusnya bagus. Naruto itu salah satu yang bisa bikin ada kematian tokoh penting ya. Neji penting nggak penting sih. Ya, tapi kematian tokoh penting itu beneran bisa ngena banget. Aku tuh sampai sekarang kalau disuruh top 10 adegan kematian yang paling oke itu Jiraiya sama Kushina dan Minato itu masuk di dalamnya. Mereka keren banget matinya. Kalau Kushina sama Minato sih, aku bukan soal kematiannya, meskipun kematiannya penting, tapi karena Minato kan berperan banyak lagi ya. Iya. Jadi kematiannya tuh kayak, ini orangnya ada lagi. Nggak penting kan? Jadi nggak penting kan? Jadi kan kayak gitu. Sebagaimana Itachi kan awalnya penting kan buat itu. Betul gitu. Jadi mayat hidup. Edo Tensei kan jadi bahan olok-olokan sampai sekarang kan. Artinya masih bisa bertegur sapa, masih bisa cerita. Tapi proses kematiannya Minato dan Kushina itu yang buatku penting sekali. Bagus banget. Untung Jiraiya nggak di Edo Tensei. Untung aku tuh emosi banget. Soalnya Jiraiya itu kan yang paling berdampak pada Naruto kan, kematian Jiraiya. Itu satu chapter sendiri bahas matinya Jiraiya tuh bos banget itu. Bukunya itu loh. Iya, astaga. Gitu, jadi keren banget lah. Gitu, jadi dan itu ada novelnya, Mas. Terbit. Ada ya? Tale of Gatsi Ninja. Oke. Dan Jiraiya itu kan menancapkan hal-hal penting di ninja-ninja penting. Jadi memang perannya dia sebegitunya. Di Boruto pun dia masih berperan. Itu yang paling aku suka, Riz, kalau aku bilang di mekaniknya di Naruto, aku bukan jurus, bukan apa, tapi bagaimana guru murid turun. Tapi korup, Mas. Ya korup sih, tapi maksudku itu bukan korup ya, mohon maaf. Nepotisme itu. Iya, dinasti.
Tapi maksudku adalah aku tuh seneng ngeliat ternyata Iya, aku juga begitu. Itu yang ngajarin dia tuh bapaknya Naruto. Bapaknya Naruto diajarin sama Jiraiya. Jiraiya tuh ngajarin Naruto. Jiraiya tuh diajarin Hokage ketiga. Yeah. Hokage ketiga itu muridnya Hokage pertama dan Hokage kedua. Gitu. Bayangin itu. Itu kurang nepotisme apa itu? Itunya begitu ada satu yang keluar jalur dibuang. Dan so ya. Aduh. gitu. Jadi oke. Nah, sebetulnya aku juga punya ketertarikan yang luar biasa besar ke Lee. Tapi sayangnya tidak sebegitunya. Jadi Lee sama Guy itu muncul secara di perang besar itu dia muncul sebagai langsung itu ibarat jurus Kaio ya. Jurus Kaio 4 kali lipat, 5 kali lipat, 20 kali lipat. Itu Shimon tapi buka gerbang ya. Ya sama aja kan, mengorbankan diri kan gitu. Nah, cuman menurutku ya emang ini tuh dunia cakra sih. Jadi yang bukan cakra enggak. Makanya dulu pas aku, mohon maaf ini agak melenceng dikit, pas aku ngebattlein Orochimaru lawan siapa ya dulu itu di grup itu, lawan Akainu kalau nggak salah itu, nggak masuk karena apa? Semua soal cakra kan. Genjutsu itu menang gara-gara cakra. Kalau nggak ada cakra, Genjutsu nggak works. Ya. Nah itu ditunjukkan bukan dengan sangat baik ya, tapi dengan sangat absolut bahwa Naruto itu cakranya bisa dibagi sebegitu banyak orang dan orangnya jadi selamat, orangnya jadi merasa powerful gitu dan orang tuh kayak kenapa kekuatanku jadi itu cakra bekerja di dunia Naruto itu gitu. Apa ya, penanaman letak mekaniknya itu beneran rapi, cukup rapi ya, rapi sekali mekaniknya. Cuman board buildingnya berantakan. Itu dia. Lore-nya rapi, mekaniknya rapi, aku tuh agak battle-nya clean. Siapa petapa anaknya Kaguya yang tiba-tiba muncul di hadapan Sasuke sama Hagoromo. Itu tuh kayak, tadi ada nggak sih? Sebentar. Itu Indra Sura. Gitu. Itu kan baca Boruto sama mangkel itu. Aduh, gitu. Tapi bagaimana kemudian sudut pandangnya diubah dengan cara pertanyaan yang sama ke Naruto dan itu Itachi, jenius. itu bagus. Itu jenius. Itu jenius. Gitu. Jadi itu ya jawabanmu. Iya. Apa yang ngobrolin Naruto itu ada ketika kita mencela sesuatu, selalu ada yang dipuji. Betul. Naruto itu balance. Naruto. Kalau One Piece itu kan agak susah ya, kita lebih banyak mujinya kan. Iya, karena sebegitu jeniusnya. Tapi kalau Naruto itu balance tuh. Ya dinamika ya kayak gitu. Dan aku juga seneng bagaimana Kurama pelan-pelan kayak anjir nih anak. Iya, pelan-pelan itu hubungan Naruto dan Kurama itu dibangun dengan sangat pelan. Iya, tapi works-nya luar biasa. Sampai dia itu bisa menerima. Kurama itu kan embodiment of hatred ya. Dia itu kan puncak kebencian itu ada di Kurama. Karena apa? Karena dia dipakai terus sebagai alat. Cuma Naruto yang membuat dia itu bisa menerima bahwa ada loh manusia yang ternyata jadiin aku sebagai teman. Bukan teman ya awalnya. Tidak melihat aku itu hanya sebagai alat dan tidak melihatku itu dengan penuh kebencian. Dan pada saat Kurama mewujud, dia juga enggak, kalau Naruto gini. Dia tuh ngomong sebagai kalau Naruto tuh Kurama itu bajigur. Kurama itu bagian integral yang tidak terpisahkan dari Naruto. Dan aku suka touch ketika semuanya biju itu dikasih nama. Ada satu yang namanya aneh, Lucky Seven tuh aneh banget. Tapi yang lain tuh namanya bagus, terus Son Goku. Namanya tuh Son Goku. Son Goku ya, Son Goku sampai lupa loh. Namanya Son Goku. Oke. Ya, itu aja. Itu kepanjangan kalau ngobrolin. Satu lagi Naruto hal full. yang menurutku dosa besar Naruto, yang ini akan kemudian memicu fandom jadi pecah berantakan itu adalah endingnya menikahkan Naruto dan Hinata. Itu yang kemudian jadi template di komik-komik shonen, nikahin karakternya. Padahal begitu apa? Ayo kita mulai rapat Hokage terus dia buka. Selesai. Itu udah. Karena kemudian jadi semua orang tuh kalau komiknya nggak ada pairing yang jelas, shonen kan dari dulu pairingnya kan subtle mas ya. Nah gara-gara Naruto yang ngasih tanda titik ini, orang berantem kalau pasangan yang dia sukai nggak jadi. Ngesipnya nggak jadi tuh berantem. Ya. Atau kalau ada komik yang nggak mau dengan jelas mewujudkan sip yang emang udah jelas tapi dibiarin subtle aja, orang marah juga.
Padahal kan shonen bukan soal itu. Shonen tuh tujuannya, Naruto tuh dari buku pertama bilang aku mau jadi Hokage, di ending di halaman terakhir volume 72 dia jadi Hokage ya udah. Udah titik, itu udah seneng selesai. banget. Itu shonen. Nah beda kalau shonennya memang tujuannya nikahin orang, nah itu beda kasus. Ya. Ada. Ya. Nisekoi. Nggak baca. Nggak usah. Ya. Oke. Itu aja soal Naruto, panjang ya. Panjang. Gila 30 menit. Ya karena ini benar-benar pondasi Kayaknya dari nanti memang panjang-panjang Bleach juga 3 panjang. besar. Oke. Oke, thank you. Sampai ketemu di Bleach konten. harusnya aku nggak se-effort Naruto ya? Harusnya enggak. Oke. Bleach itu salah satu komik yang enak dibaca, cepet banget. Dan karena fisiknya ada semua. Oke. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye teman-teman.